Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raden Pono Media. Di pagi hari ini dan masih di atap rumah, saya akan membagikan sebuah pengalaman bagaimana cara untuk memulai bisnis jasa convert untuk pemula ya. Jadi buat teman-teman nih yang sudah mengikuti channel ini dari awal mungkin atau entah kapan, mungkin sudah mengetahui bahwa saya itu membuka suatu jasa convert ya, penukaran saldo. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau tertarik dengan usaha atau jasa seperti ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Karena saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana dulu awal-awal itu memulai bisnis ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke, bisnis jasa convert. Mungkin teman-teman ada yang masih awam ya. Sebenarnya convert ini apa gitu? Ya sesuai namanya, convert artinya kan mengubah apa ya? Tergantung dari bisnis yang dijalankan. Misalnya convert apa? Misalnya convert pulsa, berarti kan jasa ini menerima pulsa kemudian ditukar menjadi saldo lain, misalnya saldo Dana, saldo OVO, kemudian link aja dan e-wallet yang lain, atau mungkin ke rekening bank gitu. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, bisnis ini sebenarnya sudah sejak lama sekali sudah ada ya, dan juga pelaku usahanya juga banyak, baik itu yang asli real atau tipu-tipu itu juga banyak. Jadi buat teman-teman itu hati-hati, dan tantangannya itu juga kita bersaing dengan pelaku jasa convert yang lain dan juga para penipu gitu. Bagaimana caranya kita pas awal-awal itu bisa meyakinkan calon customer kita gitu. Oke, untuk pengalaman saya itu awal-awal dulu memulai bisnis ini tuh mungkin tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu lah, ketika saya skripsian atau tugas akhir di suatu kos-kosan gitu ya. Jadi bisnis ini bisa berjalan kan karena ada permintaan ya teman-teman. Permintaan itu maksudnya ada orang yang membutuhkan jasa bagaimana cara untuk menukarkan saldo A menjadi saldo B. Itu kan berarti ada peluang. Misalnya ada orang nih yang punya pulsa A atau saldo A ingin dirubah menjadi saldo A atau gimana itu. Nah, kita berada di tengah-tengah sebagai penyedia jasa. Nah, waktu itu saya kebetulan kan kalau misalnya pesan makanan atau apa-apa biasanya kan pakai GrabFood atau GoFood gitu ya. Nah, kalau GoFood kan pakai saldo GoPay, kalau Grab kan pakai OVO. Nah, waktu itu teman saya itu punya saldo Dana, mau pesan makanan dari GoFood tapi tidak punya saldo GoPay. Nah, saya tawarkan, sini saya tukarkan sama saya saja, ini tinggal scan ini, nanti tak kasih saldo GoPay gitu. Nah, ternyata caranya mudah banget kan, tinggal scan kode QRIS gitu. Karena waktu itu yang diinginkan adalah penukaran saldo e-wallet, dimana saldo e-wallet ini kan bisa dikirim lewat ini teman-teman, saldo QRIS. Saldo QRIS pakai kode QRIS. Kode QRIS itu kode QR yang bisa menerima pembayaran dari semua e-wallet. Nah, itu saya manfaatkan untuk menerima pembayaran dari teman saya itu. Kemudian teman saya ganti atau saya bayarkan saldo sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya saya melihat-lihat di grup nih, ternyata banyak juga orang yang mencari jasa penukaran saldo. Akhirnya saya mulai inisiatif untuk menawarkan jasa saya. 1, 2 ya ada yang transaksi gitu. Nah, tantangannya di awal-awal itu kepercayaan teman-teman dan testimoni gitu. Jadi ketika ada orang yang ingin transaksi kan pasti bertanya testimoni, terus tanya ini jasa real atau tipu-tipu dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah tantangan kita gitu. Kalau saya waktu itu meyakinkannya itu ya dari transaksi yang ada gitu, dari teman-teman saya gitu buat testimoni. Kemudian saya nggak maksa, intinya teman yang calon customer ini saya beri keleluasaan atau kebebasan untuk
memutuskan mau transaksi sama saya atau enggak gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Intinya seperti itu, saya memberi kebebasan. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata saya melihat di grup ini banyak yang menawarkan jasa convert ya, jasa convert. Oh iya, saya mau sedikit menjelaskan juga apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan membuka jasa convert. Tentunya kita mau buka jasa apa dulu. Misalnya kalau convert pulsa, berarti kita harus menyediakan nomor-nomor sebagai penampung. Misalnya kita mau menerima penukaran pulsa Telkomsel, berarti kita harus ada nomor Telkomsel untuk menerima ini pembayaran tersebut. Kalau pulsa Indosat ya berarti nomor Indosat gitu. Kemudian kalau saldo e-wallet, tentunya yang paling mudah pakai kode QRIS, karena QRIS ini kan bisa menerima pembayaran dari saldo e-wallet yang akunnya sudah premium maupun non premium teman-teman gitu. Jadi kita membuat tampungannya dulu, kemudian kita juga menyiapkan bagaimana cara kita membayarnya gitu. Misalnya kalau minta ditransfer bank ya kita harus mempersiapkan rekening bank gitu, atau saldo-saldo e-wallet yang lain gitu teman-teman. Nah lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari biaya jasa teman-teman, dan rate pulsa kalau pakai convert pulsa. Misalnya kalau pulsa itu kan ada rate, ada rating gitu ya intinya ya. Misalnya pulsa Telkomsel itu rate-nya 0,75, berarti kalau ada orang yang menukarkan pulsa 100.000, tinggal dikali aja 0,75, nanti kan dapatnya 75.000. Nah itulah yang didapatkan oleh customer itu tadi, pulsa 100 dapat uang 75.000 atau saldo 75.000 gitu. Sedangkan kalau saldo e-wallet saya patokannya bukan rate tapi fee atau biaya jasa. Misalnya transaksi sekian biaya jasanya berapa, sekian berapa atau berapa persen gitu. Nah itulah keuntungannya. Jadi dari selisih dan juga fee gitu. Nah balik lagi ke yang tadi saya promosi di grup Facebook, ternyata banyak juga yang seperti itu. Akhirnya saya memutar trik atau strategi. Kebetulan waktu itu saya juga sudah mulai ngeblog ya teman-teman. Jadi saya waktu itu sudah ada 3 blog di Denpono, Koret, sama di HP Jadul. Nah itu saya manfaatkan, saya membuat tutorial atau artikel tentang bagaimana cara menukarkan saldo A menjadi saldo B, terus langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian di akhir artikel saya memberikan solusi seperti ini teman-teman. Misalnya jika teman-teman tidak mau repot, silahkan bisa menghubungi jasa convert ini atau jasa convert saya gitu dengan biaya sekian. Nah itu kan ibaratnya soft selling kita ya teman-teman. Jadi kita memberikan tutorial, tapi di akhir artikelnya memberikan solusinya yaitu pakai jasa convert. Nah jasa convert inilah yang saya kelola gitu. Nanti di akhir artikel itu dikasih nomor WhatsApp kita gitu. Nah dari situ ternyata pembacanya lumayan banyak. Jadi adalah misalnya sehari 10 transaksi atau berapa gitu waktu itu awal-awal. Kan lumayan teman-teman. Akhirnya saya semakin gencar lagi untuk melakukan promosi atau membuat artikel yang lain yang serupa. Kemudian di akhir artikel saya kasih jasa yang saya kelola. Jadi kan semakin banyak artikel atau semakin banyak media yang bisa dilihat banyak orang, otomatis jasa saya juga terlihat di bawahnya. Walaupun nggak selamanya closing atau berhasil mendapatkan customer ya, tapi setidaknya kan itu saya nggak perlu susah payah promosi, tinggal terima WhatsApp masuk gitu aja, nggak perlu saya promosi sana sini, karena itu sudah organik berjalan sendiri. Saya nggak memberikan treatment apa-apa gitu, jadi full otomatis. Orang-orang itu menemukan saya lewat Google, misalnya jasa penukaran saldo Dana menjadi OVO, itu nanti kalau dicari ketemu jasa saya gitu, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Saya satu tahunan lah pakai metode itu. Kemudian akhir-akhir ini saya promosi di YouTube dan ternyata berhasil juga. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video saya yang lalu, pasti
di akhir video atau mungkin mulai dari tengah-tengah saya sudah menyebutkan jasa convert dan Pono. Nah, itulah strategi saya. Jadi bisa dibilang strategi saya ini semi aktif gitu ya. Maksudnya saya nggak terlalu aktif promosi dan orang-orang itu sudah bisa menemukan saya. Nah, caranya ya seperti tadi, organik lewat artikel di blog, kemudian cari teman-teman customer itu bisa menemukan saya lewat artikel tersebut di Google atau di YouTube. Nah, itu jadi kita kalau cara seperti itu kita nggak perlu susah payah promosi, tapi itu nggak semudah yang dibayangkan ya teman-teman, karena sesuatu itu nggak ada yang instan, pasti ada proses. Karena saya menjalankan ini itu 2 tahun sih, baru rame-rame ya 1 tahun terakhir ini gitu. Dan ada kalanya saya mendapatkan transaksi yang banyak, ada kalanya yang sedikit gitu. Itu sudah wajar sih. Yang penting kita kalau saya ya itu terus membuat konten, bagaimana caranya konten tersebut saya sisipkan jasa saya gitu. Misalnya nggak di YouTube ini video ini yang saya buat, kan otomatis saya menawarkan jasa convert yang saya kelola gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang masih pemula ingin membuat atau merintis di jasa convert, kesimpulan dari video ini yang pertama adalah ya intinya mulai aja dulu, kemudian dipelajari marketnya atau kita mau promosi di mana gitu, kemudian kita membangun sebuah kepercayaan, mungkin bisa dengan cara membuat kumpulan testimoni gitu ya, ditempatkan di suatu tempat, mungkin di Twitter seperti saya ini. Kemudian selanjutnya tentang cara kita promosi, apakah kita harus promosi secara aktif, menawarkan ke orang A, B, C dan lain sebagainya, atau cara yang semi aktif yang saya lakukan, yaitu membuat artikel di blog, kemudian promosi di YouTube gitu ya teman-teman. Kemudian apa ya konsisten lah, sesuatu nggak ada yang instan ya teman-teman. Kalau mau memulai itu ya mulai dulu, pelajari, kemudian konsisten. Kalau kok nggak ada nggak ada hasil yang maksimal atau malah gagal, mungkin ada sesuatu yang salah gitu, atau mungkin kita nggak tepat ketika menjalankan cara ini gitu. Yang penting dipelajari dulu, konsisten, itu aja teman-teman. Itu kalau dari saya ya. Kemudian teman-teman juga ini karena kan ini untungnya nggak banyak ya, nggak banyak, cuma misalnya kalau convert saldo dana misalnya tukar 50.000, kita kan cuma untung mungkin 2.000 3.000 gitu, atau mungkin malah bahkan kalau yang di sosial media misalnya di Twitter atau di Facebook itu malah dia ambilnya 1.000 2.000. Kalau buat saya keuntungannya terlalu mepet teman-teman, karena kita sudah susah payah memberikan jasa yang sangat bermanfaat, kok upahnya cuma 1.000 gitu. Kalau saya sih 3.000 ya paling kecil gitu. Kalau kalau setuju ya ayo lanjut transaksi, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu, karena itu memang rating saya seperti itu, gimana gitu, karena kan kita juga mencari untung teman-teman. Nah, kalau kita sudah ibaratnya sudah memiliki suatu kepercayaan, promosi yang kita buat sudah mulai berjalan, nah itulah kita sudah lumayan sedikit lega ya, walaupun kita harus tetap promosi setiap hari dengan cara mungkin membuat konten seperti yang saya lakukan. Nah gitu ya teman-teman, video pengalaman saya memulai usaha jasa convert pemula, untuk pemula ini sebagai referensi aja. Buat teman-teman nih yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, nanti kita diskusi di sana. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.